ayah ibu kita yang sudah tua renta, yang sudah sakit-sakitan, tapi dia tetap mengurus kita. Bahkan dia tidak pernah berkata sedang sakit, lapar dan haus. Selalu berkata kebahagiaan agar anaknya tidak menjadi pikiran mengganggu konsentrasi belajarnya. Jangan sampai kita merasa direpotkan oleh ayah ibu, Dek. Justru kita yang selalu merepotkan. Dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan korban nyawa antara hidup dan mati, disusui 2 tahun lamanya, dirawat, diasuh, dibesarkan hingga saat ini, bahkan selalu merepotkan setiap hari. Bangun tidur harus dibangunkan, ada yang masih dimandikan, pakai baju sekolah dipakaikan, makan disuapin, sekolah diantar, pulang dijemput, makan siang disiapkan, uang jajan sekolah lain lagi, uang jajan siang sore bahkan malam lain lagi. Terlalu banyak kita merepotkan orang tua, tetapi orang tua mana yang merasa marah dan letih mengurus anaknya. Sampai akhir hayat orang tua kita tetap rela mengurus kita sampai saat ini. Bahkan di saat kita sudah rumah tangga, punya anak, dititipkan kepada ayah ibu seperti pembantu, rumah dijaga, rumah dibersihkan. Kita berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore, terkadang malam, rumah sudah bersih, makanan sudah siap disajikan, anak terurus. Beruntung ayah ibu yang masih ada. Bahagiakan dan senangkan mereka, Dek. Peluk badannya, mohon ampun, minta maaf, sungkem, sujud di kakinya, cuci kedua telapak kakinya, minum air cuciannya. Itu adalah obat yang mujarab dibandingkan dengan kiai ulama, bahkan abunya sekalipun. Air cucian orang tua lebih mustajab doanya dibandingkan orang lain. Bagi ayah ibu yang sudah tiada, apa yang harus kita senangkan? Penyesalan yang tidak arti, penyesalan yang tidak berguna. Pernah membentaknya, pernah berantem, ribut, melawan, tidak nurut. Sekarang nyesel. Maka perbanyaklah berdoa, berkunjung ziarah ke makamnya. Jangan sampai wali se-Indonesia, wali Songo hingga jutaan ongkosnya kita tempuh walaupun jauh, tapi makam ibu ayah yang ada di pinggir rumah kita langkahi, kita cuekan, kita lupa dan kita tidak menziarahi makamnya. Doakan mereka, Rabbi firli warhamhuma wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampunilah dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku di waktu aku kecil. Ibu, bayangkan wajah suami ibu. Dek, Neng, bayangkan wajah bapaknya yang harus berangkat kerja, banting tulang peras keringat, mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Anak minta jajan, tidak ngerti kalau orang tuanya tidak punya uang. Harus ada, nangis, menjerit sampai malu ke tetangga. Tapi orang tua walaupun gak punya duit tetap ngasih jajan buat anaknya. Doakan ibu, suami kita jangan hanya minta uang resiko, bahkan pingin lebih karena harga serba naik. Tapi doakan di saat Tuhan. Wa in kana bil ardi fahrizhu. Kalau rezeki kita di bumi keluarkanlah, rezeki kita di langit maka turunkanlah, jauh dekatkanlah, sukar mudahkanlah, sempit sempatkanlah. Kalau haram halalkan, kalau sedikit banyakkan, kalau di laut angkat. Doakan suami kita agar rezekinya bertambah dan berkah. Wahai bapak para suami, doakan istrinya. Dia bangun paling awal, tidur paling terakhir. Dia harus mengurus anak, kerja rumah tangga, mengurus suaminya tanpa mengenal lelah dan letih. Lupakan skincare, tidak dandan, bajunya hanya itu. Ketika dipeluk sama suaminya bau. Wahai suami, jangan berkata bau, harus ganti skincare kayak tetangga. Dia sudah mengurus rumah tangga 1 kali 24 jam untuk memberikan pelayanan terbaik buat suaminya.
Bapak, Ibu, adik-adik, kita doakan. Bayangkan wajah guru kita, bayangkan wajah guru kita. Kita tidak tahu huruf alif, lempeng, bak, bengkok, tidak bisa huruf hijaiyah, tidak bisa baca Al-Quran sampai khotam. Bisa praktik sholat, tahu ilmu agama dari guru, tata krama dan adab dari guru. Bahkan orang tua yang dilahirkan ke alam dunia, tapi guru yang mengangkat derajat hingga menuju surga. Bayangkan wajahnya. Doakan guru kita panjang umur serta sehat jasmani rohani, jembar milik rezeki, ilmunya bertambah manfaat berkah dunia akhirat. Doakan pondok pesantren dan majelis taklim Al-Barokah ini dijauhkan dari sifat hasud, iri, dengki, hasusul ahtomah, yang iri, yang dengki, yang mau menjatuhkan, yang mengirim ilmu hitam, sihir, dihilangkan, diangkat, dibersihkan, disucikan, dijaga, dilindungi oleh Allah, sehingga pada pesantren dan majelis taklim Al-Barokah masalah ini yaumil qiyamah seluruh santrinya bertambah, dan jadikan kampung ini ya Rabb kampung Tugu qaryatun taibatun warabun ghafur, kampung yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aparat tempatnya amanah dalam membantu tugasnya, seluruh para kiai dan ustadznya berkah keilmuannya, dan seluruh jamaah yang hadir malam ini peringatan Isra Mi'raj haulnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita diakui sebagai muridnya Abdul Qadir Jailani, kita mendapatkan syafaatul ujma dari kanjeng Rasul nanti di yaumil qiyamah, kita dapat ridhonya Allah, kumpul di Al-Barokah, dikumpulkan pula di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu hadirin adik, silahkan berdoa masing-masing, minta kepada Allah, doakan suami istri, anak cucu, minta kepada Allah, silahkan doakan, minta kepada Allah. Ya Allah, aku bukanlah ahli syurgamu, tapi aku tidak sanggup ke nerakamu. Untuk itu karuniakanlah ampunanmu, agar aku masuk ke dalam firdausmu. Hanya Engkau tempat mengadu kehidupanku, karena Allah Maha Pengampun dosa besarku. Semuanya ilahi Allahumma ij'al waladi waladan shalihan min ahli al-khair. Amin. Ibadah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma